Lintas Makassar Pagi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi dan terima kasih juga untuk komentar-komentar yang Anda sampaikan pendengar terkait informasi yang kami hadirkan dalam Warta Pagi hari ini seputar syarat calon taruna TNI, taruna-taruni TNI yang diubah, yang mana Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menurunkan syarat tinggi badan dan usia calon taruna dan taruni. Berdasarkan revisi terbaru, tinggi badan calon taruna diturunkan dari 163 menjadi 160 dan calon taruni dari 157 menjadi 155 cm. Dan tadi juga komentar-komentar yang Anda sampaikan ini ada yang setuju, ada yang menganggap wajar, ada yang juga tidak setuju begitu ya. Ada yang beragam pandangan, ada yang mengatakan bahwa ini kesempatan, kemudian tadi juga ada yang menyampaikan bahwa jangan sampai ini hanya mengakomodir pihak-pihak tertentu dan beberapa alasan yang Anda sampaikan. Nah, pendengar, kami bersama dengan narasumber selanjutnya yaitu pengamat kebijakan publik Bapak Muhammad Kafrawi Sainong, dan kita sudah bersama beliau melalui sambungan telepon. Segera kita menyapa Pak Kafrawi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kafrawi. Assalamualaikum wabarakatuh. Terima kasih Pak Kafrawi sudah bersama kami di RRI Makassar pagi hari ini. Sehat kabarnya Pak Kafrawi? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Pak Kafrawi, tadi ini beragam komentar, beragam pandangan dari pendengar kita yang juga ikut mengomentari seputar diturunkannya syarat tinggi badan dan usia calon taruna dan taruni tahun ini. Nah, sebelum kami hadirkan, sebelum kita berbincang lebih lanjut, kami boleh hadirkan terlebih dahulu pernyataan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa terkait pengubahan syarat ini, Pak Kafrawi ya. Siap, Pak. Nah, berikut pendengar selengkapnya dalam akun YouTube Jenderal Andika Perkasa yang menjelaskan keputusan terkait pengubahan syarat masuk bagi calon taruna-taruni. Jadi kita untuk semuanya. Jadi kita menggunakan peraturan Panglima TNI yang terakhir itu tahun 2020, jadi nomor 31, itu sudah saya lakukan perubahan yang sebetulnya lebih mengakomodasi. Sebagai contoh, tinggi badan untuk peraturan Panglima yang terakhir yang menjadi dasar kita semua saat ini adalah 163 cm untuk pria, untuk wanita 157, betul ya? Itu sudah saya turunkan. Jadi saya sudah membuat revisi sedemikian rupa sehingga lebih mengakomodasi kondisi umum remaja Indonesia. Nah, itu yang paling penting, termasuk usia. Usia di sini masalahnya adalah undang-undang, rekan-rekan sekalian. Undang-undang nomor 34 itu ada. Oleh karena itu, coba datanya tadi. Nah, ini jadi 16 dari Catara Akmil dan 1 Catara AL ini drop semua. Baik, demikian tadi sudah kami hadirkan pendengar ini di akun YouTube Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang menyampaikan terkait syarat calon taruni TNI yang diubah. Pak Kafrawi? Siap. Ya, silakan Pak Kafrawi, seperti apa tanggapan Anda selaku pengamat kebijakan publik? Baik, terima kasih Pak. Saya melihat dari sisi kebijakan, kacamata kebijakan publik bahwa Pak Jenderal Andika Perkasa ini bertujuan menurunkan peraturan Panglima. Tentu ini sudah memiliki asesmen secara internal.
Dalam arti misalnya peraturan dalam tinggi badan dulu lah. Dan tinggi badan di Angkatan Darat itu terakhir di update terakhir itu kan diturunkan dari 165 ya, 163, 165 ke 160. Ini tentu Panglima bertujuan untuk menyesuaikan dengan kondisi pemuda saat ini. Karena kita harus akui bahwa secara kondisi misalnya di negara kita ini kasus misalnya masalah gizi itu ya, stunting itu menjadi perhatian yang sangat serius dan itu tentu akan berdampak ke dari kecil dan ke masa remajanya tentunya. Dan inilah yang Panglima coba akomodir. Dalam arti saya melihatnya sebagai bentuk Panglima ini sebagai bentuk empati kepada kondisi masyarakat saat ini. Walaupun ini kalau misalnya dilihat update terakhir ini hanya untuk Angkatan Darat ya, Angkatan Laut, Angkatan Udara kayaknya seperti tidak berubah. Ini hanya khusus Angkatan Darat, tentu dengan pro dan kontranya keputusan dari Panglima ini tentu banyak orang yang tentu akan menanggapi, tidak semua akan sepakat dengan hal ini. Macam-macam lah, misalnya kondisi alutsista ya, alat persamaan persenjataan itu ya memang beberapa jenis peralatan itu memerlukan postur tubuh yang mungkin tinggi ya, tapi di lain hal misalnya dalam kondisi misalnya seorang dokter misalnya tentara yang dari seorang dokter ya itu tidak mesti memiliki kualifikasi seperti tinggi badan seperti itu. Yang penting mereka cerdas, mereka lulusan kedokteran atau lulusan perawat atau apoteker dan mereka bisa mengabdi untuk negaranya. Itulah Pak Jan Panglima ini mencoba menaikkan keempatiannya dengan kondisi pemuda saat ini. Seperti itu, Pak. Ya. Kalau Pak Kafrawi sendiri sepakat? Ya, saya kalau melihat dari kondisi negara kita, ya, saya harus bilang bahwa stunting atau tinggi badan atau kondisi gizi masyarakat kita ini memang agak bukan berarti saya bilang masyarakat kita kurang gizi ya, tidak. Tapi dalam arti masyarakat kita ini kondisinya memang tidak seperti orang yang kondisinya orang-orang seperti dulu yang agak tinggi ya, dalam arti ya makanannya baik, belum banyak campurannya seperti yang saat ini misalnya. Ya, ini yang mesti sebenarnya saya sepakati dalam arti membuka ruang ya. Dan itu kan lagi-lagi kita harus akui bahwa tinggi badan bukan kualifikasi utama untuk bisa lolos, tapi itu beberapa syarat yang harus dipenuhi. Masih banyak syarat yang lain belum tentu, walaupun misalnya 160 tingginya misalnya dengan keputusan Panglima ini belum tentu juga langsung lolos karena banyak tes yang harus dilalui dalam untuk menjadi seorang taruna ya. Jadi saya mau bilang seperti ini bahwa angkatan bersenjata ini ya, atau tentara lah misalnya dalam hal ini ya, sedang tema kita tentang Panglima merevisi ya peraturan Panglima ya, kita boleh berkaca di beberapa negara itu tinggi badan tidak menjadi syarat utama ya. Misalnya kebetulan saya pernah menjadi yang konsul dalam studi hubungan internasional ya. Ya, tentara-tentara di negara lain itu juga tinggi badan tidak terlalu hal signifikan. Yang kita tidak usah jauh-jauh ke Singapura saja. Tinggi badan tentaranya itu tidak terlalu menjadi perhatian utama, tapi tetap menjadi concern untuk karena ada beberapa alat memang yang memerlukan postur tinggi badan yang penting. Jadi misalnya jangan melihat kondisi masyarakat kita yang tidak semuanya pendek misalnya ya, banyak juga yang masih gagal postur tubuhnya tinggi ya, baik itu secara alami maupun non alami ya, masyarakatnya bisa berusaha untuk memenuhi hal itu. Dalam arti keputusan Panglima ini atau revisi yang dilakukan oleh Panglima ini ya tentu sekali lagi untuk membuka keran yang seluas-luasnya bagi masyarakat kondisi remaja saat ini. Baik, jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa ternyata di tiap negara memiliki kebijakan masing-masing, ini tidak berlaku secara universal begitu, ada standar baku tinggi minimum seorang prajurit militer, Pak Kafrawi ya? Iya, tidak ada. Jadi dalam studi militer itu tidak ada standar baku dari tinggi badan ya. Cuma memang karena
mereka seorang penjaga negara misalnya, dalam istilahnya biasa dikatakan watchdog ya, sebagai penjaga negara ini ya memang ya untuk ditakuti ya, untuk disegani ya memang posturnya harus tinggi seperti itu, dan tinggi besar, dan tidak mungkin misalnya ada kekacauan negara kemudian badannya kecil misalnya, tingginya kecil, lebih tinggi malah yang mengadakan kekacauan ya, tentu akan simpang siur, walaupun ada kebijakan seorang tentara misalnya punya kebijakan dalam memakai senjata misalnya seperti itu. Tapi ini dalam arti ini penjaga keamanan ya, tidak melulu harus misalnya tadi saya kembali soal tinggi badannya ya, ini bukan aturan baku yang terjadi di seluruh negara ya, tapi kita harus akui ini bisa dikondisikan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah. Kalau kita kondisi di Indonesia kan ini masyarakatnya tidak setinggi-tinggi seperti orang di luar negeri misalnya di Eropa, Amerika sana. Tapi kemudian bukan berarti ini menjadi alasan kita tidak memiliki tentara dengan postur badan tinggi. Nah, inilah yang mesti proses kualifikasinya nantinya ketika misalnya sudah memenuhi syarat tinggi badan. Nah, ini harus mengalami pengetatan untuk tes selanjutnya, dalam arti ya harus ada monitoring yang ketat oleh para panitia ujian seleksi menjadi calon taruna, kemudian nanti setelah dimonitoring ya dievaluasi, karena kalau tidak ini bahaya kalau hanya misalnya ada kepentingan semata untuk menurunkan tinggi badan, kemudian nantinya malah tentara kita tidak profesional, lah itu yang bisa dikhawatirkan malah akan membahayakan, menjadi ancaman bagi negara kita, baik secara internal maupun secara eksternal. Baik, Pak Kafrawi, nanti kita akan bacakan beberapa komentar masyarakat yang tidak sepakat begitu ya. Tetapi mungkin ingin menjelaskan dulu nih secara kebijakan publik seperti apa dengan kondisi masyarakat Indonesia. Iya, tadi saya sudah bilang bahwa masalah kebijakan kita ini tentu satu kebijakan dan kebijakan lainnya itu saling berkaitan, dalam arti dalam struktur tata urutan aturan itu tidak boleh saling bertentangan satu sama lain. Kita harus bilang bahwa negara kita misalnya punya acuan utama, misalnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai aturan utama, kebijakan utama untuk mengeluarkan semua kebijakan-kebijakan yang ada. Dalam misalnya tujuan negara itu kan melindungi segenap bangsa Indonesia ya. Melindungi segenap bangsa Indonesia itu ya bukan hanya dalam arti orang yang berkualifikasi tinggi badan saja yang harus diberikan keistimewaan untuk menjadi seorang penjaga negara, tapi itu bukan menjadi hal utama, sehingga misalnya Panglima melihatnya ini perlu menjadi perbaikan, dalam arti tidak harus tinggi badan menjadi acuan syarat utama ya, tapi dia bisa diturunkan dan akan diseleksi dengan aturan syarat-syarat yang lain yang menanti di depannya, bahwa tinggi badan nanti menjadi syarat ketika pendaftaran, kemudian ada seleksi prakteknya dan lain-lain, dan itulah yang dengan kondisi kebijakan Panglima ini itu mencoba mengakomodir kondisi masyarakat kita, bahwa banyak orang yang misalnya tidak sampai misalnya tinggi badannya tapi tidak bisa diterima di tentara misalnya taruna karena hanya tinggi badan, padahal misalnya sangat potensial untuk misalnya kecerdasannya, secara misalnya seorang calon dokter misalnya, atau sudah jadi dokter kemudian mereka bisa mendaftar menjadi calon taruna. Baik. Itu terus itu namanya menghambat kreativitas generasi kita, dan itulah yang Panglima coba gali, Panglima coba tangkap melalui merevisi kebijakan Panglima. Baik, kami baca komentar Pak Kafrawi ya. Ini ada Pak Fahmi yang agak kurang sepakat begitu dan menyampaikan bahwa ini kan pengaruhnya pada operasional alutsista, walaupun tadi juga sudah sempat sedikit disinggung oleh Pak Kafrawi. Pak Fahmi mengatakan bahwa kan untuk mengawaki alutsista, mengoperasionalkan diperlukan syarat tinggi badan tertentu, apalagi mayoritas alat alutsista Indonesia merupakan buatan luar negeri. Baik. Ya, saya komentari Pak. Ya, silakan. Oke.
memang secara kita harus akui bahwa beberapa alutsista memang produksinya dari luar negeri, tapi kita harus tetap menghargai produksi dalam negeri. Kita punya PT Pindad misalnya. Beberapa alutsista kita juga diproduksi dari dalam negeri, bahkan bukan hanya untuk kepentingan pemakaian dalam negeri saja. Pindad ini sudah mengekspor ya ke beberapa negara, misalnya Filipina, yang saya pernah baca bahwa ya kita ini misalnya dengan beberapa alutsista misalnya yang produksi dari luar misalnya akan menghambat nanti pengoperasionalnya. Inilah yang misalnya gunanya tentara ini kan sangat lengkap, mulai dari medisnya, teknikalnya, dari persiapan perangnya, secara think tanknya, pemikirnya, itu tentara lengkap. Jadi misalnya peralatannya itu tidak sesuai dengan kondisi tubuhnya, seharusnya tentara dengan kreativitasnya ya bisa memodifikasi model alutsista yang ada misalnya. Itu bukan berarti jadi hambatan, sehingga misalnya ini kan banyak perubahan di Angkatan Darat sebenarnya dari kebijakan Panglima ini. Yang tadi saya bilang bahwa Angkatan Udara dan Angkatan Laut ini sedikit agak tidak ada perubahan dari keputusan Panglima. Dalam arti memang jumlah porsi Angkatan Darat itu di antara seluruh angkatan paling banyak ya Angkatan Darat, karena memang Angkatan Darat itu sangat lebih luas cakupannya dibanding dua angkatan yang lainnya, Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Saya mau bilang bahwa alutsista ini itu peralatan buatan manusia, dan itu sekali lagi Panglima mencoba sekali lagi bukan hanya untuk kebijakan penggunaan operasional alutsista, tapi lagi-lagi perang ini bukan hanya perang secara senjata, tapi ada namanya perang non militer. Non militer itu perangnya secara ideologi, secara memberikan ancaman-ancaman dengan beberapa latihan, misalnya itu merupakan bentuk perang dalam bentuk lainnya. Jadi bukan hanya perang melulu hanya menggunakan alutsista saja. Itu perang secara tradisional itu. Kalau dalam teori militer itu perang tradisional ini adalah perang tradisional yang menggunakan peralatan tempur dan lainnya. Perang yang lebih modern itu ya melalui pemikiran, melalui penyegaran sumber daya manusia yang ada di taruna-taruni, calon tentara ini. Itu yang semestinya menjadi perang modern saat ini, yang itulah yang Panglima coba kembangkan, bahwa mengakomodir kondisi masyarakat dan dengan tidak menafikan, tidak melupakan syarat-syarat yang lainnya, ya tentu harus cerdas, harus kuat fisiknya dan lain-lain. Itu, Pak. Baik, kemudian kita baca lagi komentar yang tidak sepakat begitu ya, sekaligus mungkin ada pandangan yang ingin disampaikan oleh Pak Kafrawi. Pendengar kita selanjutnya menyampaikan bahwa berharap nantinya aturan tersebut tidak akan semakin direvisi, bahkan poin soal tinggi badan tidak lagi dijadikan sebagai syarat, bisa jadi seperti itu. Ini komentarnya. Kalau ada anak bos besar misalnya mau masuk akabri tapi tingginya cuma 130, 140, mungkin peraturannya bisa diganti lagi begitu, dan lama-lama tinggi tidak lagi menjadi syarat asalkan yang bersangkutan punya nafas. Ya kita harus secara struktur Panglima tertinggi TNI kan ini cuma presiden, jadi hanya presiden yang nanti bisa merevisi aturan Panglima ini, walaupun DPR tugasnya memberikan pengawasan terhadap berbagai kebijakan dari Panglima. Cuma saya mau bilang bahwa inilah pentingnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah DPR melalui dalam hal ini DPR ya. Dalam arti misalnya dalam berjalannya nanti kebijakan ini kemudian malah bisa menjadi perubahan-perubahan selanjutnya atau malah banyak mendoloskan yang tidak berkualitas, ini yang perlu dievaluasi. Jadi Panglima tentunya walaupun di akhir-akhir masa jabatannya yang setelah pensiun, ya dia harus memberikan peninggalan moral yang baik, dalam arti sebelum pensiun perekrutannya memang profesional, hebat, handal, mahir semua calon-calon taruna ini. Bukan berarti misalnya nantinya setelah Panglima Andika Perkasa ini, Jenderal Andika Perkasa ini sudah tidak menjabat Panglima, kemudian Panglima selanjutnya malah
menurunkan lagi. Ini yang harus sebenarnya diwanti-wanti dan harus menjadi perhatian kita bersama, bukan tugas Panglima, bukan tugas DPR, tapi tugas masyarakat semua. Tentunya inilah sebenarnya kita ada juga RRI sebagai penyeimbang untuk bagaimana siapapun yang dapat membuat kebijakan atau mengusulkan kebijakan yang harus memperhatikan hal ini secara baik, melibatkan banyak pihak, kemudian melihat kondisi kekinian. Itu yang mesti menjadi poin-poin utama ketika melahirkan sebuah kebijakan. Jangan arti kebijakan ini menjadi sebuah titipan atau oknum tertentu kemudian malah akan menurunkan profesional calon taruna tentara nantinya yang akan menjaga negara kita. Baik. Kami bacakan lagi komentar selanjutnya untuk pendengar yang tidak sepakat. Ada Pak Roman yang ada di Makassar. Sambil Anda juga pendengar untuk yang ingin menyampaikan pendapat Anda bisa bergabung melalui telepon interaktif di 082133339440. Ada Pak Roman di Makassar berharap ini tidak ada kepentingan tertentu. Tidak setuju dengan penurunan syarat tinggi badan. Menurutnya ini tidak berwibawa, berkarisma begitu, tinggi, tegap, yang seharusnya ini menjadi harusnya dinaikkan malah, bukan malah diturunkan. Yang harus diberi masukan untuk penerimaan TNI, antisipasi sogok menjogok begitu yang perlu dihilangkan, bukan malah diturunkan. Kalau perlu ditinggikan. Masalah persyaratan tidak lulus ya tidak lulus, banyak peluang lain kok yang bisa banyak peluang lain yang disampaikan oleh Pak Roman. Ini jadi abdi negara begitu, bukan karyawan swasta. Silakan Pak Kafrawi. Ya, baik. Saya mau bilang bahwa tinggi 160 itu sudah sangat lumayan kalau ukuran laki-laki ya, 160. Soal akan terlihat karisma tidak berkarisma ini sebenarnya sekali lagi saya mau bilang bahwa ini kebijakan selalu dua sisi ya, dua mata koin, misalnya ada yang pro ada yang kontra. Tapi bahwa misalnya nantinya kebijakan ini berjalan, kemudian postur postur para taruna dan nantinya akan menjadi tentara ini terlihat kecil ya, ini yang mesti menjadi perhatian komandan masing-masing wilayah, bahwa ya harus diberikan amunisi ya. Tentara ini kan maupun polisi ini punya aturan bagaimana mereka harus membuat postur tubuhnya yang lebih ideal. Mereka berlatih setiap saat tentunya ya, sehingga memiliki tubuh yang ideal. Walaupun misalnya tinggi badan yang 160, dan kalau kita harus ini kan seragam ini dengan lengkap, kemudian memakai sepatu itu akan menunjang tinggi badan, akan membuat lebih berwibawa ya. Tentu kembali ke masing-masing person, misalnya ke masing-masing individu. Ketika tentara ini menjadi seorang yang mau menjadi kelihatan karisma, ya harus terlihat keteladanan pada diri tentara masing-masing. Kalau tentaranya misalnya naik kendaraan tidak pakai helm, itu malah menjatuhkan karismanya. Biar tingginya juga bagus, malah karismanya menurunkan, tidak memberikan teladan yang baik kepada masyarakat. Kalau misalnya kita mau menilai hanya sekedar tinggi badan, ini sebenarnya secara fisik itu ya bukan saya mau bilang bahwa menghinakan orang yang terdiri misalnya, tapi saya mau bilang bahwa kebijakan ini memberikan ruang saja, walaupun itu sekali lagi kita harus bilang bahwa ini bukan menjadi syarat utama dia akan langsung lolos. Ini banyak seleksi yang mereka lalui, mereka harus jalani. Tidak sedikit orang yang sudah lulus taruna, bahkan mereka lari bahkan. Ini yang panjang perjalanan untuk menjadi seorang tentara. Mereka dilatih, dididik, dibina untuk menjadi seorang militer yang profesional, dilatih kewibawaannya, dilatih bagaimana menghadapi masyarakat. Ini mereka semua dilatih untuk menjadi sempurna. Dan inilah yang kita harapkan, walaupun dengan kebijakan revisi Panglima yang menurunkan syarat tinggi badannya, tapi ini sekali lagi jangan sampai menjadi proses untuk menurunkan syarat-syarat yang lain. Ini hanya menjadi
keempatian ya Panglima melihat kondisi saat ini. Dan kita harus tahu bahwa revisi ini bukan hanya soal tinggi badan, soal usia juga diturunkan sedikit oleh Panglima, sehingga nantinya peluang-peluang itu banyak bisa dirasakan, banyak yang bisa dimanfaatkan oleh para generasi muda untuk menjadi seorang penjaga negara ya. Yang memang kita harus aktif memajukan negara menjadi abdi negara ya, bukan hanya jalur tentara, bukan hanya jalur taruna, tapi banyak jalan-jalan yang ada. Ya sekali lagi ini soal kebijakan ini selalu ada Baik. soal sepakat dan tidak sepakat. Kita terima penelpon Pak Kafrawi ya. Silakan pendengar untuk Ya. Anda yang ingin bergabung bersama kami. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dengan Pak siapa Pak, di mana? Dengan Abang Rio di Bone-Bone Luhut Utara. Ya, silakan Pak Rio di Luhut Utara. Ini apa Mas ya? Halo. Ya, silakan Pak Rio, komentarnya seperti apa Pak Rio? Kebetulan ini saya enggak mau. Baik, baik sebentar Pak Rio ya. Baik, terima kasih Pak Rio sudah bergabung bersama kami, bisa menghubungi kami kembali. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, kami masih menantikan partisipasi Anda pendengar di 082133339440. Syarat tinggi badan masuk tentara di ubah, wajarkah? Itu tadi yang menjadi topik opini publik kami. Dan Pak Kafrawi, ini kabarnya bukan kali pertama diubah begitu Pak ya? Ya, Tapi sudah beberapa kali begitu? Ya, dalam sejarah militer Indonesia ini sudah pernah dirubah ya. 4160 kemudian naik, kemudian turun kembali deh. Jadi ini lagi-lagi semua soal kebijakan. Jadi ini kebijakan Panglima sebagai ketua tertinggi di Angkatan Bersenjata ya, Taruna ya, tentara ya. Inilah yang terjadi, dan ya memang sekali lagi aturan ini semuanya segalanya bisa kadang melihat kondisi zamannya ya, melihat kondisi masanya, bahwa masa saat ini ya saya harus bilang bahwa kalau kita melihat dengan instruksi beberapa sebelumnya Presiden bahwa ya stunting ini menjadi masalah negara juga, bahwa harus percepatan perbaikan gizi anak-anak generasi muda yang masih kecil, dan harus dipersiapkan. Tentunya tujuannya ya ada yang menjadi tentara, nanti menjadi guru dan lain-lain seperti itu. Yang ini yang mesti kita sadari bahwa soal tinggi badan ini menjadi hal yang bisa juga tadi saya bilang bahwa bisa naik secara alami, apalagi di masa-masa usia masih bisa bertumbuh ya. Kemudian secara non alami itu bisa berkembang, baik mereka tinggi atau postur tubuhnya yang lebih ideal, dalam arti lebih berotot, lebih berisi ya, lebih kekar lah, sehingga taruna ini bisa menjadi semakin lebih berwibawa, berkarisma ya. Baik, kami bacakan lagi komentar ini. Kami tidak baca beberapa yang tidak sepakat begitu ya. Ada yang kemudian Pak Iwan tadi di Pare-Pare menyampaikan tidak sepakat begitu dengan diturunkan, harusnya dinaikkan malah begitu biar lebih baik, termasuk juga secara pandangan mata, kemudian juga pandangan negara-negara lain begitu kalau posturnya gagah tinggi seperti itu, apalagi kalau misalkan ditugaskan mendampingi jenderal, misalnya jenderalnya tinggi sementara pengawalnya tidak seperti itu, termasuk presiden. Itu juga yang tadi disampaikan oleh pendengar kita Pak Iwan di Pare-Pare. Kemudian juga komentar lain menilai penurunan syarat tinggi badan bisa saja mengakomodir kepentingan dalam penerimaan taruna-taruni TNI tersebut, tapi mudah-mudahan tidak. Kemudian juga ada pendengar kita tadi yang menyampaikan ini kok Indonesia sudah berusaha untuk memperjuangkan stunting, masalah gizi, kenapa malah turun begitu. Silakan Pak Kafrawi, mungkin ingin menanggapi singkat pendengar kita yang berkomentar. Oke, saya terus akan memberikan garis merah dari beberapa komentar-komentar yang ada, bahwa soal gagah-gagahan itu ya bukan berarti ketika tinggi menjadi gagah.
akan melindungi panglimanya, jenderalnya. Tapi kita harus akui bahwa kerja-kerja tentara bukan hanya sekedar berperang, kemudian akan kelihatan gagah. Tentara ini banyak juga yang mengurusi misalnya secara SDM-nya, mengurusi kerohaniannya, mengurusi mentalnya, mengurusi latihannya. Itu kan itu semua banyak yang, dan itu tidak mesti harus terlihat semua oleh masyarakat ataupun terlihat oleh negara lain. Dan inilah yang saya mau bilang bahwa saya mau ulas tadi, bahwa saya sudah ulas bahwa beberapa negara itu soal tinggi badan tidak menjadi perhatian utama. Misalnya Singapura, saya bilang ya ini bukan menjadi perhatian utama. Cina bahkan, Tiongkok bahkan, tinggi badan ini bukan menjadi porsi utama ketika menjadi seorang tentaranya, ya. Jadi tinggi badan ini Indonesia ini bukan menjadi negara yang masyarakatnya pendek-pendek, tidak. Indonesia ini masih gelar, dalam arti tidak pendek sekali juga, tidak terlalu tinggi juga, dalam arti masih sedang-sedang. Ya, beberapa negara masih banyak yang agak sedikit lebih pendek dan mereka memiliki tentara, dan itu bukan soal postur tubuh, ya, dalam arti kalau kita memang mau menciptakan orang yang tinggi gagah besar namun tidak profesional, tidak hebat, malah ya sama juga bohong. Ya, inilah yang Panglima coba akomodir, ya. Sekali lagi bahwa revisi kebijakan ini mau mencoba mengakomodir, ya, kondisi anak muda saat ini, ya. Tentu sekali lagi Panglima ini bukan hasil kebijakan semata atau titipan kebijakan semata, tapi ini merupakan hasil asesmen dari proses perekrutan yang ada. Tentu secara umum pendaftar tentara ya mungkin lebih banyak yang tingginya cuma 160 misalnya, walaupun ketika menulis formulir misalnya secara online 16, ketika di tes ulang mungkin misalnya diukur ulang di markas masing-masing ternyata enggak sampai 160 misalnya, malah 160. Ini yang mungkin menjadi asesmen yang ketika membuat kebijakan Panglima melihat hasil evaluasi yang dilakukan oleh para panitia penyeleksi calon taruna ini, sehingga nantinya bukan menjadi hambatan soal tinggi badan, tapi nanti seleksi selanjutnya menjadi syarat untuk para taruna yang nanti akan menjadi TNI ini menjadi tentara yang profesional, yang lebih berwibawa, lebih gagah, lebih hebat, tangguh, tanpa harus melihat tinggi badannya cuma 160 misalnya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kafrawi, dan mungkin singkat ada harapan terkait kedepannya penerimaan TNI. Dan sebelum kita tutup dengan kesimpulan oleh Pak Kafrawi, kami terima penelpon. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak siapa Pak, di mana? Pak Apalawagau di Makassar. Baik, silakan Pak. Persyaratan penerimaan taruna dengan tinggi badan yang menjadi sasaran ini, menurut saya tidak terlalu penting. Tidak terlalu penting. Kenapa? Karena kita itu merdeka dan tidak menjadi persyaratan itu badan. Yang menjadi permasalahan sekarang ini, bagaimana merekrut anggota DPR untuk melindungi bangsa dan negara. Jadi harus dilihat dari ideologi kemana dia berpihak. Karena ke depan dengan perang modern ini tidak diperlukan lagi fisik untuk berperang. Yang diperlukan adalah perang teknologi sekarang ini, perang cyber. Jadi perang ini, makanya itu harapan saya kalau mau menerima merekrut anggota Taruna, seharusnya direkrut dari lulusan terbaik dari semua sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Lulusan terbaik. Supaya nanti dia bergerak di bidang teknologi, sosial, dan semua kompleks. Sekarang ini perang, sekarang ini ada perang kompleks, bukan lagi perang ke depan ini. Perang modern sekarang bukan perang kompleks, tetapi perang banyak, perang teknologi, perang makanya itu saya ada pernyataan dari seorang jenderal polisi menyatakan bahwa sekarang ini ketergantungan internet. Tergantung internet. Bagaimana kalau semua manusia, semua kita ini tergantung dengan internet, tinggal di shutdownkan internetnya, sudah habis. Oleh itu sudah negara. Ini yang diharapkan, itu yang kita harapkan. Ini generasi ini.
adalah bisa menciptakan teknologi yang bisa melindungi negara dari pengaruh-pengaruh teknologi. Karena sekarang teknologi kita ini harus fungsional. Kita menggunakan teknologi orang lain. Bukan kita punya teknologi sendiri. Nah, inilah menjadi harapan kita, bangsa ini ke depan, bahwa bukan persyaratan itu bisa dibentuk kok. Tapi yang bisa dibentuk ialah EQ dan EQ, kemudian integritas, itu yang sulit sekali untuk dibentuk. Baik. Nah, inilah dalam rangka merekrut ini, persiapan ini merekrut harus kita pilih dari anak-anak muda yang terbaik. Siapa yang terbaik itu adalah lulusan dari SMP, dari SMA, dari SMA yang terbaik yang memiliki prestasi. Itu sebenarnya yang harus direkrut masuk ke situ. Jangan hanya persyaratan tinggi badan tidak menjadi masalah itu, tidak ada. Menurut saya itu. Baik. Siap. Sangat kita mundur sekali. Mundur ke 77 tahun yang lalu. Kita mundur. Baik, terima kasih banyak Pak Mapagau. Itu komentar saya. Iya, siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu dia tadi Mapagau yang ada di Makassar. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan di akhir kebersamaan kita, akhir perbincangan kita Pak Kafrawi. Silahkan. Sekaligus tadi menanggapi Bapak Mapagau ya yang ada di Makassar. Iya, menarik ya. Dalam arti Pak Mapagau ini sepakat ya, wajar. Maksudnya masih wajar ya, tinggi badan. Saya mau bilang bahwa di akhir pernyataan saya ini bahwa ya Panglima tentu sudah menginstruksikan, kemudian para TNI, pejabat para panitia nantinya akan menyeleksinya, tentu harus menyikapi atau melaksanakan keputusan Panglima ya, satu komando dalam arti harus sesuai dengan apa yang menjadi syarat. Jangan sampai tinggi badan sudah diturunkan kemudian malah turunkan lagi. Ini yang harus menjadi evaluasi bersama, pengawasan bersama, monitoring bersama ya, bukan hanya Panglima ya sebagai misalnya pucuk pemerintahnya ya, di tubuh taruna atau calon di tentara nantinya, tapi Panglima harus menyiapkan bentuk seleksi rekrutmen yang lebih terbuka, lebih bersih, dan nantinya dapat menghasilkan para calon taruna yang nantinya akan menjaga negara yang lebih profesional. Baik, terima kasih Pak Muhammad Kafrawi Senong, pengamat kebijakan publik, sudah bersama kami pagi hari ini di Dialog Interaktivitas Makassar pagi. Sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas Pak Kafrawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kebersamaan kita dengan narasumber pengamat kebijakan publik Bapak Muhammad Kafrawi Senong. Dan untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami masih nantikan di 082133333940. Kami kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dimanapun berada, 11 September 2022 RRI genap berusia 77 tahun. Tema hari ulang tahun RRI ke-77 ini adalah kolaborasi untuk Indonesia kuat. Melalui tema tersebut, saya mengajak insan angkasawan dan angkasawati untuk terus melayani dan bekerja sama dengan masyarakat secara lebih baik dan sepenuh hati. Di era disrupsi sekarang ini, RRI sebagai radio publik memiliki tantangan lebih besar untuk melakukan transformasi dalam melayani para pendengarnya, juga pemirsa, bahkan netizen. RRI benar-benar harus menjadi media verifikator yang dapat mencerahkan dan mencerdaskan bangsa serta seluruh masyarakat Indonesia melalui berita informasinya, sekaligus berperan sebagai pemersatu bangsa yang dicintai masyarakat. Saya ucapkan terima kasih kepada angkasawan-angkasawati dan masyarakat di seluruh Indonesia, juga di luar negeri, yang terus mendengarkan, melihat, berinteraksi, dan berkolaborasi bersama RRI selama ini. Untuk Indonesia yang lebih kuat, saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-77. Sekali di udara, tetap di udara.
94,4 FM. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Sayangku, jangan pernah merasa aku coba menjauh darimu, membunuh hatimu. Sayangku, jangan pernah merasa aku coba menjauh darimu, membunuh cintamu. Aku dan cintaku hanya satu, hanya padamu. Seharusnya tak kau risaukan, seharusnya tak kau pikirkan. Aku dan dia tak pakai rasa, aku hanya studi banding. Ku coba untuk membuktikan cintamu takkan tergantikan. Aku dan dia tak pakai rasa, aku hanya studi banding, studi banding. Sayangku, jangan pernah merasa aku coba menjauh darimu, membunuh hatimu. Oh sayangku, jangan pernah merasa aku coba menjauh darimu, membunuh cintamu. Aku dan cintaku hanya satu, hanya padamu. Seharusnya tak kau risaukan, seharusnya tak kau pikirkan. Aku dan dia tak pakai rasa, aku hanya studi banding. Ku coba untuk membuktikan cintamu takkan tergantikan. Aku dan dia tak pakai rasa, aku hanya studi banding, studi banding. Aku dan dirinya hanya untuk studi banding. Seharusnya tak kau risaukan, seharusnya tak kau pikirkan. Aku dan dia tak pakai rasa, aku hanya studi banding. Coba untuk membuktikan cintamu takkan tergantikan. Seharusnya tak kau risaukan, seharusnya tak kau pikirkan. Aku dan dia tak pakai rasa, aku hanya studi banding. Ku coba untuk membuktikan cintamu takkan tergantikan. Aku dan dia tak pakai rasa, aku hanya studi banding, studi banding, studi banding. Dan pendengar, sudah kami temani Anda di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi untuk hari ini dengan topik revisi aturan penerimaan calon taruna. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah menyimak dialog interaktif, termasuk juga untuk Anda yang sudah ikut menyampaikan komentar Anda melalui telepon dan juga WhatsApp serta live streaming kami di Facebook Pro 1 RRI Makassar dan juga di 082133333940. Saya Ida Malik mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.